ibu-ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, walaupun tadi hujan lebat, namun hamba Allah yang beriman bertakwa dapat juga hadir bersama kita. Racun ular sangat berbisa. Racun tak ada pada buaya. Tidak salat, tidak puasa, maka nerakalah balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, walaupun kota Padang diguyur hujan, namun ustaz kita dari Alai Ampang telah hadir bersama-sama kita pada malam ini. Selalu misalkan kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, baiklah kita minta saja langsung kepada ustaz kita, yaitu Ustaz Adrianto Asmi AMD. Kepada beliau waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang besar adalah hidayah Islam kepada kita bersama. Amin. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus musala Thayyibah beserta jajaran, bapak-bapak kami yang hadir, ibu-ibu kami yang sama-sama kita muliakan. Semoga kita Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami menyampaikan sedikit nasihat dari Al-Quran dan hadis Nabi untuk kita bersama pada malam hari ini. Tema kajian kita malam hari ini adalah fikih Ramadan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Fikih Ramadan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kenapa kita membahas fikih mazhab Asy-Syafi'i? Karena kita di Indonesia ini mayoritas mazhabnya Asy-Syafi'i. Jadi ada di antara kita yang sudah banyak lupa dengan mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan ada juga yang meremehkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan bahkan sekarang ada juga muncul sebuah golongan yang anti pada mazhab. Maka perlu kita kembali mengulang-ulang, mengkaji kembali bagaimana mazhab Asy-Syafi'i di dalam peribadahan. Masyarakat muslimin rahimahullah, kalau kita lihat sejarah, Imam Asy-Syafi'i beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan meninggal 204 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad kedua. Pada abad kedua. Dan beliau adalah termasuk generasi terbaik. Maka Nabi mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik manusia adalah orang yang hidup pada masaku, kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i termasuk generasi kedua, abad kedua.
Nah, maka abad kedua ini disebut generasi Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut juga dengan Salafus Saleh. Nah, imam 4 mazhab itu adalah generasi kedua dan ketiga. Dan generasi itu dijamin oleh Nabi SAW tentang agamanya. Dan Imam Syafi'i termasuk ulama yang pertama sekali membukukan ilmu fikih dan usul fikih. Jadi di zaman sahabat belum ada dibukukan ilmu fikih dan usul fikih. Belum ada dibukukan ilmu, masih bersifat hafalan. Jadi ilmu itu dibuka pada masa imam 4 mazhab. Jadi kalau kita ingin pemahaman kita sama dengan Nabi, sama dengan para sahabat, mau tak mau pasti melalui jalur imam 4 mazhab. Kalau seseorang tidak mau masuk jalur imam 4 mazhab atau anti mazhab, maka akan banyak nanti kekeliruan dalam beragama. Karena memang tidak ada satupun kitab, buku fikih atau buku akidah yang ditulis langsung oleh para sahabat Nabi. Nah, maka karena itu maka ada namanya fikih Asy-Syafi'i. Nah, masyaallah muslimin rahmatullah. Nah, untuk bisa sampai kepada kita pada mazhab Syafi'i, maka perlu kita baca buku-buku beliau dan juga buku-buku yang ditulis oleh murid-murid beliau yang disebut dengan Asy-Syafi'iyah. Nah, para ulama dahulu membuat sebuah hukum syariat. Ada 5 hukum syariat. Ada namanya wajib atau fardu, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu hukum syariat yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, namun hari ini ada orang membuat 2 saja hukum. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Nah, ini adalah sebuah kaidah baru yang tidak dikenal di zaman orang-orang terdahulu, ulama terdahulu. Jadi ada sekarang dibuat kaidah kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Ini adalah kaidah baru yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, maka karena itu perlu kita kaji kembali bagaimana mazhab imam 4 mazhab itu menetapkan sebuah hukum. Nah, masyarakat muslim rahimahullah, para ulama terdahulu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan sumber hukum dalam beragama kita ini banyak. Yang pertama minimal 4. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Minimal itu. Nah, kalau hanya ada sekelompok jamaah yang menjadikan sumber hukum cuma 2 saja, Al-Quran dan hadis saja. Kalau cuma Al-Quran dan hadis saja, maka nanti banyak yang bertentangan dengan ijma'. Akhirnya ijma' itu diremehkan. Termasuk nanti banyak ijtihad dari Imam Syafi'i dan murid-murid beliau itu banyak punya ijtihad. Nah, kalau cuma 2 saja sumber hukum, Al-Quran dan Sunnah dan hadis, maka akan banyak menyalahkan nanti perkataan para imam 4 mazhab. Nah, masyaallah muslimin rahmatullah, insyaallah pada malam ini kita bahas sedikit saja yang terkait dengan Ramadan. Yang pertama tentang niat. Imam Asy-Syafi'i seluruh bentuk ibadah menjadikan niat itu sebagai rukun atau fardu. Kalau niat ditinggalkan, maka tidak sah sebuah ibadah. Berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, syarat sah niat itu ada 2. Jadi niat itu punya 2 syarat. Yang pertama adalah dalam bulan Ramadan ada namanya tabyid. Tabyid adalah berniat pada malam hari untuk berpuasa besoknya. Dan waktu berniat itu setelah maghrib sampai sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajar fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ta'yin. Dalam mazhab Syafi'i perlu ada ta'yin. Ta'yin itu dijelaskan apa maksud puasa kita besok. Kalau puasa Ramadan dijelaskan Ramadannya. Kalau puasa kafar dijelaskan kafaratnya. Kalau puasa nazar dijelaskan nazarnya. Makanya dari mazhab Syafi'i untuk membantu mengokohkan hati agar tak was-was, maka dibantu dengan lidah. Lisan.
Niat di hati tapi dikokohkan dengan lisan namanya lafaz. Makanya dalam mazhab Syafi'i selalu ada nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu hanya ada di mazhab Syafi'i. Makanya mayoritas kita di Indonesia, apalagi kalau yang on NU, itu sudah jelas-jelas itu menganut mazhab Syafi'i. Jadi seluruh bentuk rangkaian ibadah selalu diawali dengan niat dan dibantu dengan lafaznya. Nah itu namanya ijtihad. Salat juga begitu. Usolli fardhu subhi disebutkan untuk apa? Untuk menghilangkan was-was dan mengokohkan hati. Nah kalau orang yang aktif dengan mazhab, maka dia akan mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Begitu jadinya. Kalau hanya berpatokan Al-Quran saja, hadis saja. Kalau tidak ada ijtihad para ulama. Nah maka oleh karena itu perlu kita mengikuti imam mazhab agar kita tidak mudah menyalahkan amalan-amalan seseorang. Jadi munculnya niat ta'yin itu adalah dari mazhab Asy-Syafi'i. Tujuannya apa? Niat tetap di hati, namun untuk mengokohkan hati, untuk menghilangkan ragu-ragu, maka dilafazkan dia itu. Contoh ibu, kalau bapak ibu kalau sholat kan, pas kita berdiri, kan tak langsung takbir. Kita ingat dulu apa salat kita. Nah untuk menghilangkan was-was, dilafalkan usolli fardhu isya. Disebutkan seperti itu. Nah kalau puasa begitu, nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok hari. Puasa apa? Ramadan. Hadhihi sanah, pada tahun ini lillahi ta'ala. Nah kalau di negara-negara Saudi itu tidak ada. Kalau Saudi mazhabnya kembali, maka tidak ada istilah lafaznya. Nah kalau kita di Indonesia, memang mayoritas kita ini adalah mazhabnya Syafi'i. Dan itu adalah kalau NU itu memang sudah menyatakan itu mazhabnya adalah Syafi'i. Nah masyarakat muslimin rahimahullah, maka melafaz dia itu bukanlah bid'ah yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan mazhab. Yang kedua tentang insaf. Insaf artinya menahan. Nah kapan saatnya menahan? Sesuai dengan definisi puasa, as-shaum, puasa adalah al-insafu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, menahan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, sekarang ada pemahaman yang keliru bahwa menahan dari azan ke azan. Kalau dari azan kita menahan, kalau azannya terlambat masyarakat. Atau satu masjid dengan masjid lain dan musa lain berbeda-beda azannya. Bahkan ada sesuatu yang sangat fatal hari ini yang berfatwa masih boleh makan ketika azan. Batasnya ketika terakhir la ilaha illallah. Itu berbahaya sekali kalau azan terlambat, berbahaya sekali. Padahal definisi puasa itulah menahan mulai terbit fajar. Nah mana yang dahulu fajar pada azan? Mana yang dahulu azan pada fajar? Dulu fajar. Setelah masuk fajar, maka baru azan. Setelah masuk fajar, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau ada minuman di tangan atau di mulut makanan, kalau sudah azan, maka harus dikeluarkan, dimuntahkan. Kenapa? Kalau ditelan, maka dia telah makan ketika waktu fajar. Kalau dia makan ketika waktu fajar, maka batal puasanya dan wajib dia qada puasanya. Itu kalau mazhab. Makanya dalam mazhab Syafi'i, agar kita tidak menabrak waktu fajar, dibuatlah serinai. Serinai itu kenapa? Gunanya untuk kita waspada, agar hati-hati tidak makan ketika fajar. Dalam arti serinai itu masih boleh kita makan, tapi adalah rabu-rabu agar nanti pas azan kita sudah persiapan. Maka dia adalah serinai. Itu hanya ada di mazhab Syafi'i, serinai itu. Nah kalau orang yang anti dengan mazhab mengatakan itu jadi bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada. Begitu Pak. Maka ada yang mengatakan masih boleh makan ketika azan berkumandang. Itu ada dibuat video-videonya, tutorialnya, orang masih ada bisa makan. Terakhirnya kapan? Ketika la ilaha illallah. Kalau terlebih azan bahasa
atau berbeda-beda adab. Nah makanya ada imsakiyah itu. Imsakiyah itulah standarnya itu. Sudah dibantu dengan hisab. Nah masyarakat muslimin yang menghormat dan juga dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 187 Allah tegaskan apa bunyinya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai nampak benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Ini jelas waktu fajar itu tak boleh lagi makan. Nah dari mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian dibuatlah serinai 10 menit sebelum azan. Nah begitu ceritanya kan. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah tidak ada zaman Nabi, maka dia tidak paham dengan ijtihad, tidak paham dengan ijma, tidak paham dengan qiyas nanti. Kalau cuma Al-Quran hadis, maka ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Nabi SAW, Nabi bertanya, kalau kamu nanti ada masalah, dengan apa kamu akan menyelesaikan Al-Quran? Kalau tidak ada Al-Quran bagaimana? Hadis. Kalau tidak ada hadis bagaimana? Dengan pendapat ijtihad. Ada ijtihad. Nah, para ulama empat mazhab ijtihadnya itu diterima. Nah begitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang zakat. Dari mazhab Syafi'i, zakat itu adalah harus dengan makanan pokok. Makanan pokok yang mengenyangkan dalam suatu daerah negeri tersebut. Kalau kita di Indonesia apa makanan pokok yang mengenyangkan? Beras. Kalau di daerah lain kalau ada gandum atau sagu, maka itulah makanan pokoknya. Dan timbangannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 genggam tangan orang dewasa. Itu takarannya. Makanya dalam buku fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid itu beliau takar 3,1 liter 1 sok. Kalau ditakar 1 sok itu lebih kurang 3,1 liter. Nah, kalau ditimbang 1 sok itu beras itu lebih kurang 2,5 kilo. Lebih kurang 2,5 kilo. Dilebihkan itu lebih baik. Itu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali pakai makanan pokok. Nah, dari mazhab Hanafi itu dibolehkan dengan uang. Dalilnya apa? Dalam sebuah riwayat beliau mengambil hadis, "Aghnuhum 'anil qalbi hadzal yawm." Berilah mereka kecukupan agar nanti pada hari lebaran mereka tidak minta. Itu dasarnya. Makanya mazhab Hanafi membolehkan dengan uang. Bahkan ada yang lebih tawar, kalau orang butuh uang lebih tawar dengan uang. Nah kita di Indonesia ini memakai dua itu. Ada yang pakai beras, ada yang pakai uang. Dua-duanya sah. Nah ada sebagian yang anti dengan mazhab ini mengatakan tidak sah dengan bid'ah dengan uang. Karena Nabi berzakat dengan makanan pokok, kurma dan gandum. Nah begini, kalau kita merujuk kepada 4 mazhab, maka kita akan bisa memilih mana yang cocok dengan kita. Nah, masyarakat muslimin rahimahullah, maka oleh karena itu pentingnya kita kembali bagaimana kita mempelajari agama ini kembali kepada para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir yang keempat tentang masalah qada, fidyah dan kafarat. Kapan seseorang harus qada mengganti puasa, kapan seseorang harus bayar fidyah, dan kapan seseorang kena denda dan kafarat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, qada harus ganti puasa yang pertama wanita haid, yang kedua wanita nifas, orang sakit. Maka kalau dia batal puasanya, tidak berpuasa karena haid dan nifas atau sakit, maka wajib diqada. Termasuk dalam safar dalam perjalanan. Kalau mazhab Syafi'i, apabila seseorang dalam safar dalam perjalanan, kalau dia sanggup untuk sanggup untuk menahan, lebih baik dia berpuasa. Lebih baik berpuasa. Tapi kalau memang tidak sanggup, tidak kuat, maka boleh dia berbuka puasa sesuai dengan Al-Quran. Nah, maka dia nanti cuma dia qada saja. Nah, kapan saatnya seseorang harus bayar fidyah? Yang pertama, orang tua renta yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit menahun, yang sudah sakit lama ternyata, maka dia boleh bayar fidyah. Nah, fidyah itu ukurannya adalah lebih kurang 1 mud. 1 mud itu kalau diberaskan 1
liter kurang sedikit, 0,8 kilogram. Berarti lebih kurang 1 liter untuk satu orang miskin. Nah, dalam mazhab Hanafi boleh pakai uang. Kalau sekarang Basnas membuat 22.000 untuk satu orang. Jadi kalau video itu 22.000, kalau dari Basnas sekarang pas Kota Padang bisa dilihat. Nah, bisa dipilih mau pakai beras 1 liter. Kalau mau pakai uang 22.000. Dua-duanya boleh kita pakai. Karena sama-sama pendapat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, begitu. Nah, kapan seseorang harus qada dan fidyah? Dari mazhab Syafi'i, apabila seseorang ibu hamil atau ibu yang menyusui khawatir nanti anaknya tidak selamat atau tidak sehat, maka dia boleh membatalkan puasanya. Namun kata mazhab Imam Syafi'i, dia dua kenanya, qada dan fidyah. Kalau dia membatalkan puasanya karena anaknya, maka qada dan fidyah. Tapi kalau dia membatalkan puasanya karena dia sendiri tidak sanggup, bukan karena anaknya, maka cukup di qada saja. Nah, itu dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, itu sedikit sekilas tentang fikih Ramadan menurut Imam Syafi'i. Yang hari ini sudah mulai banyak orang lupa. Karena banyaknya muncul pemahaman baru yang anti kepada mazhab, dan akhirnya apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi dikerjakan hari ini, maka bid'ah. Itu kaidahnya. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi dikerjakan hari ini, bid'ah. Nah, itu kaidah salah itu. Belum tentu. Contohnya, Nabi sholat tarawih itu hanya 11 rakaat. Tetapi ketika di zaman Umar bin Khattab, mereka bersepakat bahwa sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3. Dan mereka bersepakat namanya ijma'. Makanya ada namanya Al-Quran, hadis dan ijma'. Bersepakat 20 rakaat. Dan sampai hari ini kalau di Mekah 20 rakaat tambah 3 rakaat. Malah Imam Malik 36 rakaat. Jadi tidak selalu apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita kerjakan hari ini belum tentu itu haram atau tidak. Maka perlu ada ijma', ada lagi qiyas. Nah, begitu. Nah, masalah muslimin rahimahullah, ada sedikit tentang bagaimana dalam bermazhab Imam Syafi'i dan juga sumber hukum yang perlu kita ketahui. Tidak hanya Al-Quran dan hadis saja, tapi ada ijma', ada qiyas, ada lagi namanya istihsan, ada lagi namanya istihab, ada nama lagi syarat qablana, ada lagi qaulus sahabat, ada lagi namanya banyak lagi namanya. Sumber-sumber hukum yang perlu kita ketahui, tapi minimal 4: Al-Quran, hadis, ijma', kemudian qiyas. Mohon maaf atas kesalahan Quran dan kejelasan. Silakan. Apa masuk ni kan? Ya. Maka rajuk dia lapan ni adalah dia malah pensi pasal kama apa itu di kota nanti atau di bayi. Ya. Ya. Jadi apabila seseorang yang bekerja keras dan kuat lagi berpuasa, maka dia boleh membatalkan puasa dan dia harus mengkodok. Di kodok tidak boleh berfidyah. Tidak boleh berfidyah. Fidyah cuma 2 saja nanti. Orang yang tua renta, orang yang sakit menahun. Itu dia. Setelah itu dia harus dikodok. Dia boleh berbuka puasa karena memang tidak kuat, tapi harus dibayar pada hari-hari setelahnya. Itu orang yang kedua. Hebat. Silakan kalau ada yang lain, Pak Ibu. Ada Ustaz, untuk berbuka ini ada sirine, ada azannya, mana kita pakai? Nah, kalau yang tempat sirine kan tergantung orang menjaga sirine. Kalau pas di waktu azan berarti sudah masuk dah. Maka perlu ada kalender saikiah tu. Kalau lewat 30 berbunyi lewat 30 lepas itu. Berarti kalau azan terlambat, dia waktunya bukan ada. Alhamdulillah sekarang sudah ada hisab itu. Hisab itu adalah sangat membantu kita. Tapi kalau kita melihat matahari tenggelam tak ketemu dia, apalagi kalau hujan kan. Jadi dengan waktu hisab itu kita mempermudah. Kalau sekarang lewat 30. Kalau terlambat orang azan tak masalah kan. Jadi orang dia berikan sirine. Minum dulu kan, makan dulu. Terlambat azan. Nah, waktu sirine itu kalau tepat dengan waktu dia tenggelam matahari, maka ada pas ya. Sesuai dengan waktu yang telah dibuat waktu imsak adalah. Bulan puasa itu dia kemudian. Ya boleh. Dalam mazhab Syafi'i
Yang tidak boleh itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang kepala kita. Di lubang kita di mulut sampai tenggorokan. Tidak boleh. Atau memasukkan ke hidung yang sampai ke tenggorokan. Atau memasukkan ke telinga sampai ke tenggorokan. Itu tidak boleh. Tapi kalau cuma di luar saja, umur itu boleh. Jadi ada 3 lubang yang boleh dimasukkan: telinga, hidung, mulut sampai tenggorokan. Lagi boleh, asal dia tidak sampai kan masuk ke dalam tenggorokan. Termasuk tetes mata itu juga boleh, karena dia bukan lubang, cuma pori-pori saja. Itu kalau mazhab Syafi'i. Dan juga di bawah boleh mengatakan bukan memasukkan pada lubang kubur dan dubur, maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian kalau di kepala 3 lubang, hidung, telinga dan mulut. Kalau dimasukkan ke dalam berupa cairan ke telinga atau ke hidung, dia akan sampai ke tenggorokan. Nah itu Bang. Cabut gigi boleh nggak Ustaz? Hah? Misalnya kita sakit gigi nih, mau dicabut gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh kalau itu dioleh. Yang tidak boleh itu dia sampai ke tenggorokan. Apabila sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut melewati tenggorokan tidak boleh ya. Tapi kalau sebatas kumur-kumur atau cabut gigi kan tak masuk ke dalam. Atau air liur kita terdalam tidak masalah. Dia maksudnya yang benda dari luar masuk ke dalam mulut, benda dari luar. Tapi kalau air liur kita itu dari dalam. Nah, bedanya. Nah, kalau cabut gigi kan air liur kita yang dari dalam luar. Nah, itu bedanya. Jadi dia benda dari luar masuk, apapun benda. Kalau kita sengaja akan membatalkan puasa. Baik itu melalui lubang hidung, lubang telinga, dan lubang mulut. Nah, begitu yang kita baca dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, kalau uri Ustaz. Hah? Boleh, boleh. Bahkan buat bekal boleh. Nabi pernah berbekal pada bulan Ramadan. Kalau bekal kan lebih beruri. Kalau bekal itu kan mengeluarkan darah. Kalau itu kan biasanya ada yang sebagian yang beranggapan bahwa itu akan menyegarkan kepada tubuh awak. Itu tidak boleh. Yang boleh Pak, yang tak boleh itu kalau dalam mazhab Syafi'i ada 10 yang membatalkan puasa. Di antaranya memasukkan ke lubang semuanya, lubang hidung, lubang semuanya masuk. Kemudian muntah dengan sengaja, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Itu membatalkan wudhu. Kalau berurut tidak ada dalam bab fikih. Ya. Berarti boleh ya. Ya boleh dia berurut. Dia memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh atau cairan. Nah cairan. Nah, kalau cairan dan terisi dimasukkan melalui infus kan, itu segar itu beda kan. Nah, itu semuanya makan. Tapi kalau semuanya keluar kita mandi mendinginkan badan kan segar juga. Kadang-kadang ada yang mandi-mandi situ aja Ustaz. Asal tak jalan. Dan kalau masuk ke pori-pori boleh. Maka tetes mata kan ke pori-pori namanya. Dalam renang tu macam Ya. Asal tidak masuk ke dalam rongga. Kalau dalam pori-pori boleh. Pori-pori itu tidak masalah. Kalau mandi kan ke pori-pori. Tapi kalau ke rongga mulut masuk ke tenggorokan kan beda. Jadi ada 3 lubang di kepala, 2 lubang di bawah, itu tidak boleh masuk. Lubang dubur dan kubur tidak boleh masuk sesuatu. Kemudian lubang telinga, lubang hidung dan lubang mulut yang sampai ke tenggorokan. Itu yang membatalkan puasa. Itu dah masyhur di kitab-kitab Asy-Syafi'i itu. kalau tak cakui, Hah? tak cakui. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Dia muta'ammidan. Muta'ammidan itu adalah sengaja. Di kalau makan dengan sengaja, berhubungan badan dengan sengaja. Jadi terakhir lupa kafarat. Kafarat itu adalah orang yang suami istri berhubungan pada siang hari dengan sengaja. Muta'ammidan dengan sengaja. Itu dapat akan kena denda 3 dendanya. Pilih salah satu. Pertama, merdekakan budak. Kalau ada budak, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada sanggup, maka pilihan terakhir yang ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi kalau tak sengaja lawan. Kalau tidak sengaja tidak masalah, tapi jarang sengaja. Jadi berhubungan badan dengan sengaja itu 3 kafarat itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i cukup 1 yang bayar. Dia cukup 1 yang bayar. Jadi kalau suami istri cukup 1 yang bayar. Berarti kalau dikalikanlah 1 orang miskin 1 hari. Kalau dikalikan dengan sama dengan fidyah kan 22.000 kali 1 bulan. Kali ya 1 bulan. Atau puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Begitu. Itu kafarat yang paling berat itu bagi orang suami istri yang berhubungan dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan. Jadi sepaket dengan Ustaz? Ya. Sepaket dan kena denda? Iya. Nah kalau dalam masa sendiri jadi 1 paket untuk 1. Dia 1 aja bayar.
Nah makanya nikah itu kan kalau pengantin baru itu bagusnya nikah di bulan Syawal. Kalau sebelum Ramadan nanti bahaya. Nah begitu itu namanya kafarat denda. Dan denda itu harus segera dibayar. Jadi ada namanya qadha, ada fidyah, ada kafarat. Nah itu saja pada malam hari ini. Mohon maaf kalau saya kekurangan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, inilah tadi pengajian malam taruh kita bersama Ustaz Adrianto Asmi AMD. Semoga menambah wawasan kita. Amin. Untuk besok pagi tulang ini itu Bapak Khairul Salam SA MA. Dia dari Polda dan awalnya sama Ustaz Haji Asrial SIK MA. Dan teman infak kita pada malam hari ini karena ada hujan 50.000. Alhamdulillah. Hanya 50.000 malam ini. Jadi jumlah sampai hari ini total seluruhnya 7.698.000. 7.698.000 sampai malam ini, dari malam tanggal 10 sampai tanggal 29. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.